杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah menyetujui Penatua Du, Yang Ke tidak lagi terburu-buru untuk kembali ke City Tianxiu dan meminta Mina untuk melapor kepadanya, dan kemudian tinggal sementara di Asosiasi Alkemis. Bagaimanapun keterampilan alkimia miliknya sekarang perlu ditingkatkan, dan hanya sedikit di bawah level suci kelas menengah. Menghabiskan sepanjang hari bersama dua gadis Mina dan Bu Er, hari-hari berlalu dengan sangat cepat. Keterampilan alkimia yang dia kuasai tidak disembunyikan, dan dia meneruskannya kepada Mina dan Bu Er untuk membantu mereka berkembang. Dari waktu ke waktu, Ye Xiong tanpa malu-malu datang dan menonton. Namun Yang Ke terkejut saat mengetahui bahwa formasi spiritual yang dapat dia pahami dengan cepat menjadi rumit ketika muncul di hadapannya. Bahkan jika dia mengajarinya secara pribadi, sangat sulit bagi mereka untuk memahaminya. Setelah memikirkannya, Yang Ke merasa lega. Alasan mengapa dia dapat dengan mudah memahaminya adalah karena rahasia sebenarnya dari alkimia tercetak di lautan kesadarannya, dan segala macam misteri akan menjadi jelas bagi Yang Ke. Begitu dia mengintip ke dalamnya, jadi berbeda dengan orang lain yang harus belajar dari awal. Tapi Bu Er lebih baik. Bagaimanapun dia telah mengenal alkimia dalam waktu yang singkat dan memiliki kemampuan reseptif yang cepat. Mina juga bagus, tapi Ye Xiong tampak seperti segumpal pohon. Terkadang Yang Ke kesulitan untuk menjelaskannya seperti ini, dan tidak pernah mendapatkan idenya. Setelah 3 atau 2 kali mencoba, Ye Xiong terlalu malu untuk mencuri tuannya lagi. Seiring berjalannya waktu, sikap Wu Er terhadap Yang Ke berangsur-angsur berubah. Awalnya dia bermusuhan, namun lambat laun menjadi sayang dan dikagumi. Gadis kecil itu penuh energi sepanjang hari. Dia memiliki segala macam ide aneh di kepalanya. Terkadang kata-katanya yang biasa-biasa saja, bahkan dapat membuat Yang Ke mendapatkan sesuatu. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Selama periode waktu ini, Yang Ke telah berada di Asosiasi Alkemis, mengajar Wu Er dari Mina, sambil meningkatkan keterampilan alkimianya dan hidupnya cukup santai. Yang Ke melihat pertumbuhan Bu Er di matanya dan berubah keras untuk mengolahnya. Yang Ke masih menyukai gadis kecil yang eksentrik dan mudah dimengerti ini. Pada hari ini, Yang Ke yang sedang sibuk di ruang alkimia tiba-tiba menyadari beberapa gerakan, menghentikan apa yang dia lakukan dan melihat sekeliling. Dengan terkejut menemukan bahwa Penatua Du masuk dengan ekspresi khawatir. Kemudian ketiga orang itu memberi hormat dengan cepat. Tuan Du melambaikan tangannya dan berkata, "Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa jika tidak ingin terjadi apa-apa dalam waktu dekat, jangan lari keluar." "Ada apa?" tanya Mina curiga. "Di luar agak tidak nyaman saat ini." Tuan Du tampak serius. "Kalian mungkin mendapat masalah jika keluar." "Masalah apa yang akan terjadi?" Mina tampak bingung. Yang Ke mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, "Apakah ini terkait dengan masuknya orang luar ke kota batu selama periode ini?" Duan memandang Yang Ke dengan heran dan berkata sambil tersenyum, "Ya, sepertinya Anda juga telah mengetahui bahwa sejak beberapa bulan yang lalu banyak orang luar yang datang untuk tinggal di sini di kota batu, sepertinya menanyakan sesuatu, dan di sana semakin banyak orang saat ini." Yang Ke sedikit mengangguk. Meskipun dia telah tinggal di Asosiasi Alkemis dan tidak pernah pergi, perubahan di kota batu tidak dapat disembunyikan dari penjelajahan spiritualnya, bahwa orang asing dari semua lapisan masyarakat sedang terburu-buru. Dari waktu ke waktu mereka akan datang ke kota batu untuk membeli perlengkapan hidup atau perlengkapan budidaya dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa.
Apalagi belakangan ini, semakin banyak orang dari luar untuk menggunakan Kota Batu sebagai tempat transit. Menginap sebentar lalu berangkat. Tampaknya menuju ke pegunungan tak berujung yang tertutup salju. Memikirkan hal ini, Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan Du, apakah Anda sudah mendengar berita yang pasti?" Duan mengangguk ringan dan berkata, "Dalam beberapa hari ini, Ranjing dari Gua Guyue dan Mauda dari Merasomon datang menemui saya dan meminta bantuan saya untuk memurnikan beberapa pil racun." Saya bertanya dengan santai, menurut kata mereka berdua, bahwa mereka ingin pergi jauh ke pegunungan bersalju untuk menemukan sesuatu dan memurnikan pil pemecah racun untuk mencegah kecelakaan. Jadi saya rasa apa yang mereka cari ada hubungannya dengan racun. Pil pengusir racun setelah diminum dapat menahan serbuan racun, terutama pil pencegah racun yang diolah oleh ahli seperti Duan. Pada dasarnya dapat mengabaikan racun di dunia. Adapun Ranjing dari Gua Surga Guyue dan Mauda dari Gerbang Rosomon, Yangke juga pernah mendengar nama mereka. Dengan Kota Batu sebagai pusatnya, ada 4 kekuatan yang cukup bagus di dekatnya. Sekte Tianxiu, Sekte Cahaya Guntur, Langit Gua Guyue, dan Rosomon. Dan Yangke juga pernah pergi ke Sekte Dewa Li Guang untuk melayani sebagai menteri tamu. Ketika Yangke pertama kali datang ke Kota Batu, Duan menjelaskan kepadanya kelebihan dan kekurangan dari keempat kekuatan ini. Di antara mereka, Sekte Tianxiu adalah yang terkuat, dan 3 kekuatan lainnya hampir sama Ranjing, yang memiliki kekuatan yang sama dengan Xia Chengyin, pemimpin Sekte Cahaya Guntur yang telah meninggal, dan mereka berdua berada di level ketiga dari alam transenden. Tidak hanya orang luar yang berdatangan ke pegunungan yang tertutup salju dalam jumlah besar, tetapi Gua Surga, Guyue, dan Gerbang Rosomon di dekatnya juga terlibat. Mendengar apa yang Duan katakan, Yangke tiba-tiba menyadari sesuatu yang membuat wajahnya berubah, dan gelombang pemikiran spiritual menyebar keluar dengan gila-gilaan, berubah menjadi benang dan berjalan ribuan mil jauhnya. Setelah sekian lama, ekspresinya terguncang, dan dia menarik pikiran spiritualnya dan memandang dengan serius. "Tuan Du, saya ingin keluar." Yangke tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. "Hah?" Duan kaget. Dia baru saja datang ke sini untuk memberitahu beberapa orang agar tidak lari keluar selama periode ini. Apa yang diinginkan orang luar ini? Itu tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? Yangke tersenyum pahit. "Saya harap ini tidak ada hubungannya dengan itu, tapi dari kelihatannya sepertinya ada hubungannya." Duan bingung dan menatap Yangke dengan tatapan kosong beberapa saat sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, Anda harus memperhatikan keselamatan Anda. Yang terbaik adalah kembali ke Sekte Tianxiu dulu dan mendiskusikannya dengan keempat paman Anda. Dengan perlindungan mereka, pasti tidak akan ada masalah." "Baiklah, saya akan mencari tahu." Yangke menjawab dengan santai dan segera berlari keluar. Setelah dia pergi, Duan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Jika Anda tahu lebih baik, saya tidak akan mengatakan apa-apa." Mina mengerutkan kening. "Tuan Du, apa yang terjadi kali ini? Apa hubungannya dengan Yangke?" "Saya tidak tahu. Saya harap dia selamat dan sehat." Duan sedikit kesal. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia seharusnya mengetahui lebih banyak tentang masalah ini dari Ranjing dan Mauda. Sekarang, 2 dari mereka telah mengambil tindakan, jadi mereka pasti mengetahui beberapa informasi orang dalam. Setelah meninggalkan asosiasi Master Alkimia, sosok Yangke seperti kilat. Dia tidak berlari menuju Sekte Tianxiu, tetapi terbang langsung menuju pegunungan tak berujung yang tertutup salju. Dari berita yang dia dengar dari Duan, ditambah dengan penyelidikannya sendiri, Yangke sudah menebak secara samar apa yang akan terjadi di sini. Tapi dia tidak menyangka segalanya akan menjadi sedramatis ini. Ketika tidak ada orang di sekitarnya, Feng Li melebarkan sayapnya dan melompat ke awan.
Pikiran spiritualnya menyelimuti dirinya tanpa ada yang menyadarinya. Di udara di bawah, beberapa prajurit terlihat dari waktu ke waktu, terbang ke depan melawan angin dingin yang menggigit. 3 hari kemudian, Yangke pergi jauh ke dalam gunung salju. Pegunungan megah dan tak berujung yang tertutup salju dan berwarna putih menyeluruhnya. Kemudian, kesadaran spiritualnya diam-diam dilepaskan untuk menyelidiki dan segera. Yangke menyadari respon yang lemah, menyeringai dan terbang ke arah itu. Setengah hari kemudian, Yangke bersembunyi di gunung seputih salju, melihat ke arah tertentu. Di arah itu, banyak prajurit berkumpul, setidaknya berjumlah beberapa ribu. Semuanya telah dipindahkan dari kota batu selama periode ini. Di antara ribuan orang ini terdapat fluktuasi jiwa yang agak istimewa, yang sedikit terkait dengan Yangke. Kemudian sambil melihat ke arah itu, Yangke mengirimkan beberapa pesan. Pada saat yang sama, di dalam tenda, beberapa prajurit alam kenaikan abadi sedang memulihkan keterampilan mereka. Meskipun kekuatan mereka telah mencapai alam kenaikan abadi, cuaca di sini sangat dingin, dan konsumsi energi nyata sangat besar waktu yang lama. Salah satu pemuda yang sedang bermeditasi mengubah ekspresinya. Wodi membuka matanya, dan auranya menjadi tidak teratur, merasakan ketidaknormalannya. Beberapa orang membuka mata dan memandangnya, dan menemukan bahwa wajah pemuda ini pucat, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Liu Gui, ada apa? Seorang di sebelah kiri bertanya dengan tergesa-gesa. Pemuda bernama Liu Gui acuh tak acuh, ekspresinya berubah, dan dia sangat luar biasa. Setelah beberapa saat dia berkata dan wajah dingin. Tidak apa-apa, kalian harus pulih dulu, saya akan keluar sebentar. Keluar sekarang? Besok kita harus mencari petunjuk tentang orang itu. Bagaimana Anda bisa bertahan jika Anda tidak pulih? Namun, Liu Gui tidak menanggapinya dan tidak terlihat. Beberapa orang di dalam tenda menggelengkan kepala perlahan dan berhenti memperhatikannya. Orang-orang ini berasal dari kekuatan yang sama dan mengenal satu sama lain dengan baik. Di masa lalu, kualifikasi pemuda bernama Liu Gui tidak terlalu baik, dan budidayanya beberapa tingkat di belakang mereka. Tapi kekuatannya meningkat secara tiba-tiba. Secara bertahap, dia telah berkembang ke tingkat puncak alam kenaikan abadi yang sebanding dengan beberapa dari mereka. Kali ini, mereka datang ke pegunungan tak berujung yang tertutup salju ratusan ribu mil jauhnya, dan hanya untuk mencari seseorang. Namun pegunungan yang tertutup salju di sini begitu bersambung, sehingga tidak ada yang tahu di mana orang itu bersembunyi. Apakah orang itu berada benar-benar di tengah pegunungan yang tertutup salju? Liu Gui berjalan melewati salju, dan setelah beberapa saat dia mengikuti instruksi dari suara di kepalanya, dan tiba di luar tenda yang luas. Tenda ini berbeda dari tenda lainnya, terlihat sangat mewah. Ada kecemerlangan yang mengalir keluar dari tenda. Terlihat jelas bahwa beberapa formasi indah telah tersusun di dalamnya. Energi spiritual di sekitarnya juga mengalir ke dalam tenda. Satu-satunya hal yang membuat orang peduli adalah sepertinya ada aura hijau yang keluar dari tenda, dan ada sesuatu yang samar-samar seperti hantu dan serigala yang melolong, yang membuat orang bergidik. Berdiri di luar tenda, Liu Gui mau tidak mau menelan ludahnya, melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Tepat ketika dia cukup berani untuk berbicara, tenda tiba-tiba membuka celah, dan dia mengintip keluar dari dalam. Dia meluruskan tangannya yang besar dan langsung menangkap Liu Gui. Jelas, dengan budidaya di puncak alam kenaikan abadi, dia tidak berdaya untuk melawan pada saat ini. Liu Gui hanya merasakan nafas kematian datang ke arahnya, yang membuatnya gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Kemudian, sebuah tawa aneh terdengar di telinganya, seperti nada mendesak. Seorang pria yang dibalut aura hijau sedang menatapnya dengan dingin. Mata hijau itu sepertinya menari-nari, dan tidak yakin dan membingungkan. Nah, Anda berani sekali. Anda benar-benar berani menyelidiki di luar tenda saya. Pria yang terbungkus aura hijau itu tertawa aneh dan berkata setelah beberapa saat. Katakan pada saya, bagaimana Anda ingin mati?
Wajah Liu Gui menjadi pucat dan dia merendahkan suaranya dan berseru, "Tuan Wuji, tolong selamatkan hidup saya. Murid ini tidak bermaksud mencampuri urusan apapun." "Lalu, kenapa Anda menyelinap di luar tenda saya? Apakah Anda di bawah perintah Gongguan, penguasa bala jiwa perang Anda?" Wuji mendengus dingin. "Tidak, Tuan." Liu Gui berlutut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Murid ini juga dipercayakan oleh seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Anda." "Dipercayakan oleh seseorang? Siapa?" Wuji hanya bisa mengerutkan kening. "Ini." Liu Gui melihat dari balik baunya, sepertinya takut untuk memberitahukan identitas orang tersebut. Wuji mencibir. "Lalu, pesan apa yang dia minta Anda menyampaikannya pada saya?" Liu Gui memberikan amnesti dan berkata dengan tergesa-gesa. Dia berkata dia ingin bertemu dengan Anda. Mengenai identitasnya, dia mengatakan bahwa selama dia memberitahu Anda kata celah ruang, Anda akan mengerti. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Wuji berubah, dan dengan lambian tangannya dia membuka semua batasan di tenda, menghalangi semua pertanyaan dari luar. Dia mengerutkan kening dan menatap Liu Gui, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kenapa Anda terhubung dengannya?" Liu Gui terkekeh. "Tidak bisakah saya mengatakan ini?" "Bagaimana menurut Anda?" Wuji menatapnya dengan dingin. Liu Gui menghela nafas dan mengatakan yang sebenarnya dengan putus asa. Setelah memahami mengapa Liu Gui melakukan kontak dengan pemuda itu dan mengapa dia dapat mendengar perintahnya, Wuji tertawa. Tawa itu mencapai telinganya dan membuat rambut Liu Gui berdiri tegak untuk beberapa saat, seolah-olah itu akan dilucuti dari tubuhnya. Di puncak pegunungan megah yang tertutup salju, Yang Ke duduk bersila dengan tenang di tanah, dan salju seperti bulu angsa jatuh, menguburnya. Namun Yang Ke acuh tak acuh dan auranya memadat hingga ekstrim. Bahkan jika orang alam suci yang kuat lewat, dia mungkin tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Di bawah puncak gunung, cahaya pelangi hijau datang dengan cepat. Setelah beberapa saat, lampu hijau berhenti di puncak gunung, dan sesosok muncul, dan itu adalah Wuji dari sekte dunia bawah. Wuji sedang memegang Liu Gui di tangannya. Pada saat ini, pemuda dari sekte jiwa perang sepertinya telah pasrah pada nasibnya, dan tidak memikirkan apapun. "Di mana orangnya?" Wuji melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak Yang Ke dan bertanya dengan dingin. Liu Gui berkata dengan cepat, "Di sini, lokasi yang ditunjukkan kepada saya. Tapi, mengapa saya tidak dapat melihat siapapun?" Sambil berbicara, dia juga mulai mencari dan tergesa-gesa. "Mengapa? Lama sekali!" Tiba-tiba, sebuah suara datang tepat di depan mereka berdua. Liu Gui terkejut. Setelah dia mengidentifikasi suara itu, dia dengan gembira menyapa, "Tuan Suci!" Wuji melihat ke depan dengan penuh perhatian dan melihat sepasang mata yang bersinar di tumpukan salju, tidak jauh dari sana. Seorang pria berdiri dari tumpukan salju dan ketika energi sejatinya beredar, salju telah mencair. Dengan raut wajahnya, Wuji terkekeh, melemparkan Liu Gui ke tanah, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan Suci, saya tidak bertemu Anda selama beberapa tahun, tetapi gaya Anda masih sama." Mengikuti bunyi kata-katanya, sepasang mata seperti api willow itu juga melihat ke arah Yang Ke dari atas ke bawah, seolah-olah mereka ingin melihat seberapa besar dia telah berkembang. Kemudian lampu hijau di matanya mulai berkedip lebih cepat. Hal yang sama berlaku untuk pemimpin sekte Wu. Yang Ke mengangguk ringan. Wuji berkata dengan cepat, "Hei, butuh banyak waktu untuk menghindari orang-orang itu dan keluar sendirian. Saya harap Tuan Suci tidak menyalahkan saya. Selama Tuanmu bisa datang." Yang Ke tampak acuh tak acuh dan menatap Liu Gui lagi. "Terima kasih atas kerja keras Anda." Liu Gui dengan cepat melambaikan tangannya. Ini bukan kerja keras, merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Suci dan Master Sekte Wula yang terbang ke sini bersama murid sepanjang jalan. Saat dia berbicara, ada ekspresi kekaguman di wajahnya, seolah dia ragu untuk berbicara,
Namun Yang Ke dengan santai melemparkannya botol giok dan berkata, "Ini hadiah Anda kali ini, dan ini mungkin akan dibutuhkan Anda di masa depan. Kembalilah dan berlatih keras." Liu Kui mengambilnya dan sangat gembira. "Terima kasih, Yang Mulia." Terakhir kali dia membawa Yun Xuan dan Ruan Xinyu dari Liga Duo untuk menemui Yang Ke. Dia mendapat sebotol ramuan sebagai hadiah. Mengandalkan sebotol ramuan itu, kekuatannya meningkat pesat. Jadi setelah menerima botol ramuan, Liu Kui secara alami senang. Sambil memegang botol giok erat-erat, Liu Kui bertanya dengan hati-hati. "Dua orang dewasa, jika saya tidak ada urusan di sini, saya pergi dulu. Jika saya pergi untuk waktu lama, orang-orang itu akan curiga." "Pergi." Yang Ke melambaikan tangannya. Mendengar itu, Liu Kui bergegas kembali. Ketika Yang Ke dan Liu Kui sedang berbicara, Wu Ji hanya berdiri di samping dan mendengarkan dengan tenang tanpa ada niat untuk menyela. Matanya yang tidak yakin dan aneh terlihat aneh, seolah sedang memikirkan sesuatu. Baru setelah Liu Kui pergi, Wu Ji bertanya dengan suara serak, "Kenapa Anda bisa berhubungan dengan murid Aula Jiwa Perang?" Yang Ke tersenyum dan berkata, "Saat Anda menyerang Tanah Suci 9 Surga, bidak catur ini saya tempatkan di Istana Jiwa Perang. Saya tidak menyangka akan berguna kali ini. Baiklah, ambil kembali tangan dan kaki yang Anda gerakkan, dan tinggalkan dia sendiri. Satu kehidupan, mungkin itu akan berguna." Uji tertawa dan angkuh dan berkata dengan kagum, "Iya Tuan, mata Anda memang seperti obor, dan Anda dapat melihat ini. Tampaknya kesadaran spiritual Anda lebih kuat dari milik saya." Jelas, Uji tidak akan menyadari kehadiran Yang Ke ketika dia mencapai puncak sebelumnya. Seorang pejuang di alam transenden tingkat ketiga lebih kuat dari dirinya sendiri, yang merupakan seorang pejuang di alam suci. Jadi apa konsep ini? Setelah Uji sangat terkejut, dia menggerakkan jari-jarinya saat berbicara, dan sesaat kemudian, sesuatu yang menakutkan seperti seringnya melayang kembali dari arah kiri Liu Kui dan menghilang ke dalam tubuh Wuji. "Master Sekte Wu, bagaimana Anda bisa datang ke sini?" Yang Ke tampak serius dan mulai berbisnis. Di kota batu, ketika Yang Ke melepaskan pikiran spiritualnya dan merasakan kehadiran Liu Kui, dia benar-benar tidak dapat mempercayainya, karena Liu Kui ada di sini. Berarti orang-orang dari Istana Jiwa Perang ada di sini. Jadi orang-orang dari Sekte Dunia Bawah dan Istana Posuan juga pasti ada di sini. Bagaimanapun, ketiga kekuatan ini adalah tiga pihak yang merupakan musuh Tanah Suci 9 Surga di masa lalu. Dan orang-orang ini berada ratusan ribu mil jauhnya dari sini. Dan mereka pergi ke pegunungan yang tertutup salju tak berujung ini. Sehingga tindakan mereka sungguh menggugah pikiran Yang Ke. Meskipun Yang Ke punya beberapa tebakan, dia masih harus mencari Wuji untuk menginformasinya. "Anda tidak akan mengejar saya, kan?" Yang Ke memandang Wuji ke samping dan bertanya sambil tersenyum. Wuji merenung sejenak dan berkata, "Bisa dibilang begitu, tapi kami di sini bukan untuk Anda, tapi kami di sini untuk mencari seseorang." "Siapa yang Anda cari?" Yang Ke menatap Wuji dengan mata panas, menolak untuk mengikutinya sejenak. Di bawah tatapannya, bahkan seseorang sekuat Wuji samar-samar bisa merasakan rasa penindasan datang ke arahnya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang ini seharusnya memiliki hubungan dengan Tuan Suci dan menilai dari ekspresi gugup Anda, sepertinya Anda telah menebak tujuan kedatangan kami ke sini. Jadi Tuan Suci benar-benar mengetahui rahasianya pembawa peti mati. Apakah Anda juga tahu di mana pembawa peti mati itu bersembunyi? Mata Yang Ke menyipit dan dia menghela nafas diam-diam, berpikir bahwa mereka benar-benar datang ke sini untuk membawa peti mati. Saya pertama kali bertemu Wuji, samar-samar dia pernah mendengar tentang masalah ini. Dia mengatakan bahwa seorang pejuang bernama Yodi dari Istana Jiwa Perang pernah menyaksikan adegan di mana dia diculik oleh pria pembawa peti mati di kota api. Jadi Yang Ke ada hubungannya dengan pria pembawa peti mati. Itu terkait. Jadi Istana Posuan dan Istana Jiwa Perang mengejar Yang Ke dengan ganas. Namun Yang Ke tidak peduli pada saat itu.
dan merasa bahwa kedua kekuatan ini tidak perlu ditakuti. Namun dia tidak menyangka bahwa lebih dari 2 tahun kemudian, mereka akan benar-benar mengetahui tentang gunung salju yang tak berujung ini, dan bahkan mencarinya secara langsung. Apakah saya tahu itu tidak ada hubungannya dengan Anda? Katakan pada saya apa yang Anda ketahui. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Yangke bertanya dengan cemberut. Uji terkekeh dan berkata tanpa basa-basi. Sangat mudah untuk menemukan tempat ini. Asal-usul Tuan Suci itu misterius yang membuat Zhang Ao dari Istana Posuan dan Zhou Guan dari Istana Jiwa Perang merasa malu. Tentu saja, kedua orang ini akan menanyakan asal-usul dan informasi Anda. Baru setelah itu, saya tahu bahwa Tuan Suci berasal dari Sekte Tianxiu. Yang lebih menariknya lagi adalah Anda bukan dari Sekte Tianxiu, tetapi dari daerah pedesaan terpencil. Anda pergi ke Sekte Le Guang terdekat dan melayani sebagai tamu. Ya, saya mengetahui dari murid-murid Sekte Le Guang bahwa pertama kali Anda muncul di dekatnya, Anda berjalan keluar dari pegunungan bersalju ditangkap oleh pembawa peti mati. Jadi orang bisa tidak memikirkan sesuatu. Cukup bijaksana. Yangke mendengus dingin. Ketika dia ditangkap oleh pria pembawa peti mati dan kemudian muncul di pegunungan yang tertutup salju, hal itu memang memungkinkan orang-orang yang tertarik untuk memata-matai beberapa informasi berguna, yang membuat orang berpikir bahwa pria pembawa peti mati itu bersembunyi di pegunungan yang tertutup salju tak berujung. Dan faktanya memang demikian. Wuji tampak serius. Yang O dan Zhou Guan sangat membenci Anda dan mereka mendambakan kekuatan yang tersembunyi di balik pembawa peti mati. Tentu saja mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengetahui informasi ini dan tidak membutuhkan banyak usaha untuk menanyakan pada mereka. Tapi Uji mengganti topik pembicaraan. Meskipun saya telah mengetahui hal ini dan merasa bahwa pria yang membawa peti mati itu tersembunyi di gunung salju. Gunung salju ini mencakup area yang sangat luas. Mencari seseorang di sini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dan Zhang Ao dan Zhou Guan tidak bersedia membawa siapapun ke sini. Lalu, mengapa mereka ada di sini? Yangke melutkan kening. Uji berhenti sejenak, lalu tersenyum pada dan berkata, sejujurnya, Tuan Suci, kami bertiga mengejar Anda selama beberapa bulan 2 atau 3 tahun yang lalu, dan kemudian kehilangan jejak Anda. Jadi kami bertiga kembali ke sekte kami masing-masing. Zhang Ao dan Zhou Guan khawatir Tanah Suci 9 Surga akan membalas dendam setelah mendapatkan kembali kekuatannya. Jadi mereka berpikir untuk mencari pendukung yang dapat bersaing dengan Tanah Suci 9 Surga, atau memindahkan seluruh sekte lama. Kemudian, ada sosok misterius. Orang ini mendekati Zhang Ao dan memintanya untuk menanyakan tentang Anda. Dan juga karena orang inilah, kita memasuki pegunungan bersalju kali ini. Pria misterius? Yangke tertekun. Seberapa misteriusnya? Tidak mungkin untuk memahaminya. Wuji tampak serius. Orang ini terbungkus jubah hitam. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Dan dia memiliki bawahan yang berada di puncak alam suci tingkat pertama. Mendengar itu, ekspresi Yangke tidak bisa tidak berubah. Salah satu bawahannya telah mencapai tingkat kesucian pertama. Jadi, seberapa kuat pria misterius ini sendiri? Kejadian ini dipimpin oleh orang ini. Kami sekte dunia bawah tidak bisa tinggal sendirian dan hanya bisa terlibat. Apakah Anda tidak tahu asal-usul pria misterius ini? Uji perlahan menggelengkan kepalanya. Dia hanya berjanji kepada kami bahwa setelah kejadian ini Tanah Suci 9 Surga tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi kami. Itu sebabnya Zhang Ao dan Zhou Guan bekerja sangat keras. Tidak hanya mereka menyapa kerabat dan teman mereka. Mereka juga menghabiskan banyak uang untuk mengundang kuil Guo Guyue dan gerbang Rashomon di dekatnya untuk berkumpul. Yangke mengangguk. Pegunungan yang tertutup salju sangat besar sehingga mencarinya secara alami membutuhkan tenaga. Meskipun tidak ada ahli top di surga Guo Guyue dan sekte Rashomon, para prajurit itu masih dapat digunakan untuk menemukan orang.
alasan mengapa Ranjing dan Mauda pergi ke kotak batu untuk mencari Duan untuk memberikan pil anti racun adalah karena racun yang dikeluarkan oleh tubuh pembawa peti mati yang membusuk. Meskipun saya tidak tahu siapa pria itu, tapi menurut saya hanya ada sedikit orang di dunia ini yang telah mencapai tingkat kultivasinya. Dan apakah pria misterius itu atau bawahannya ada jenis energi tertentu mengalir melalui mereka dan bau yang tidak sedap? Nafas apa? Tanya Yangke dengan serius. Uji merenung sejenak dan berteriak. Energi iblis. Yangke tiba-tiba berubah warna. Maksud Anda orang itu berasal dari... Uji perlahan mengelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang itu. Saya hanya merasa aura mereka agak mirip. Saya pikir sebaiknya Anda tidak terlibat dalam masalah ini, karena saya tidak lagi dapat membantu. Menjadi sejujurnya, saya merasa hidup saya seperti tergantung pada seutas benang sepanjang hari. Saya memiliki rasa pertimbangan saya sendiri. Yangke sedikit mengangguk. Setelah bertemu Wuji, Yangke membenarkan kecurigaannya bahwa orang-orang ini datang di gunung salju tak berujung untuk membawa peti mati. Meskipun pegunungan yang tertutup salju sangat luas dan tidak terbatas, tetapi ada ribuan prajurit yang mencarinya saat ini. Saya khawatir tidak akan lama lagi mereka dapat menemukan tempat persembunyian pria pembawa peti mati. Yangke tampak gelisah. Keterampilan alkiminya masih sedikit di bawah standar. Jika tidak, dia bisa menemukan pria yang membawa peti mati itu sekarang dan memasuki dunia misterius kecil di dalam harta rahasia peti mati darah. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah orang misterius yang kuat yang disebutkan Wuji. Ini adalah variabel yang sangat besar. Dari ketakutan dalam kata-kata Wuji, tidak sulit bagi Yangke untuk menyimpulkan bahwa pria misterius itu telah memasuki orang suci tingkat ketiga, yang merupakan orang yang sangat kuat. Lagi pula sebenarnya, tidak banyak orang di dunia yang mencapai tingkat sekuat itu. Siapa itu? Yangke berpikir keras dan bingung. Tuan Suci. Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dengan lembut ketika dia melihat bahwa pikiran Yangke sedang mengembara dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Yangke kembali sadar dan hendak berbicara, namun tiba-tiba ekspresinya berubah dingin. Dia menatap Wuji dari atas ke bawah dengan makna yang dalam, dan dia tertawa aneh. Ada apa? Wuji merutkan kening. Tidak tahu mengapa, sikap Yangke berubah, dan cara dia memandangnya menjadi aneh. Wuji, saya ingat Anda mengatakan bahwa tujuan sekte dunia bawah Anda adalah untuk mengumpulkan uang dari orang-orang dan menghilangkan bencana bagi mereka, kan? Ya. Saya selalu menganggap ini sebagai dasar untuk mendirikan sekte. Wuji mengangguk dengan tegas. Itulah mengapa di tahun-tahun ini cukup banyak bahan yang dapat diserahkan ke tanah suci 9 surga dan sekte tersebut dapat berkembang lebih jauh. Lalu, berapa banyak manfaat yang Anda terima dari orang lain? Yangke tampak galak dan berteriak. Anda berani mengkhianati saya? Apakah Anda tidak takut? Wuji terkejut, mundur beberapa langkah, dan bertanya dengan curiga. Apa maksud Anda? Yangke menatapnya dalam-dalam, dan kekuatan kesadaran spiritualnya tiba-tiba meledak dan mengalir ke dalam pikiran Wuji. Ekspresi yang terakhir berubah drastis, dan dia menjadi sangat santai setelah menyadari bahwa Yangke tidak memiliki niat membunuh. Setelah beberapa saat, Yangke mengambil kembali kekuatan spiritualnya. Dia mengangguk ringan. Sepertinya Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Maksud Anda? Wuji akhirnya disadar dan melihat sekeliling dengan sepasang mata yang tajam. Setelah beberapa saat, dia tersenyum arogan dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Diam-diam bergerak menuju Yangke. Keluar! Apa gunanya menyembunyikan kepala Anda dan perlihatkan ekor Anda? Yangke tiba-tiba berteriak. Luar biasa, Anda bisa melihat kekurangannya. Anda memang orang yang disukai keluarga saya. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia? Seiring dengan ledakan godaan, banyak sosok tiba-tiba muncul dengan aneh di sekitar. Yangke dan Wuji yang mengepung mereka mendengar suara ini. Yangke mengecilkan matanya dan melihat ke sana,
Matanya tertuju pada seorang pria parubaya yang tampan, dan dia berteriak tak percaya. Yumo? Jelas, orang yang berbicara bukan orang asing, tapi orang kuat yang dikenal Yangke di wilayah iblis. Yumo adalah guru iblis yang telah mencapai kesucian tingkat pertama di kota pasir. Di sebelah Yumo ada seorang pria berjubah hitam. Seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan dan auranya datar. Dia tampak seperti orang biasa yang belum pernah berlatih kultivasi. Sebaliknya, justru orang kuat lainnya yang muncul. Yangke bahkan tidak melihatnya. Wah, saya tidak bertemu dengan Anda selama berapa tahun. Sekarang Anda sudah dewasa. Yumo tersenyum santai, tampak tenang seolah dia diyakinkan oleh Yangke. Yangke meliriknya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke pria misterius berbaju hitam dan berkata sambil tersenyum masam. Karena Yumo ada di sini, Nona Shirley pasti ada di sini juga. Mendengar hal tersebut, pria misterius berbalut pakaian hitam itu terkekeh beberapa saat. Semanis dan sejelas lonceng perak mendengarkan suara ini. Orang-orang kuat yang berkumpul di dekatnya menunjukkan ekspresi linglung. Sepertinya mereka tidak pernah menyangka bahwa orang misterius dengan kekuatan superior ini sebenarnya adalah seorang wanita. Kemudian topi yang menutupi kepalanya terangkat, memperlihatkan wajahnya yang sangat cantik. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.